Kubu Roy Suryo CS menyebut langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan. Dari pantauan udara terlihat kepadatan didominasi kendaraan dari arah Jakarta di Tol Jakarta Cikampek. Antrian mengular mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 30. Kondisi serupa juga terjadi di ruas MBZ terutama menjelang pertemuan dengan jalur Jakarta Cikampek di kilometer 48 di mana kendaraan harus mengurangi kecepatan dan menyebabkan penumpukan panjang ke belakang. Sementara itu di sejumlah titik rest area seperti kilometer 57 kendaraan keluar masuk menambah kepadatan dan memperparah antrean. Petugas Jasa Marga dan kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas termasuk akan memberlakukan pengaturan kontraflow dan pembukaan gerbang tol tambahan untuk mengurangi kepadatan jika volume kendaraan terus meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan Anyus melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sino Today bersama saya Camar Hendra dan juga Arlista Hadi. Gagal menanjak, sebuah minibus terperosok ke dalam jurang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Meskipun kendaraan rusak parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan Eks Kertas Kraf Aceh, Desa Bintang Bener, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang setelah gagal melintasi tanjakan curam di jalur lintas provinsi tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Camar dan Arlista. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada long weekend kali ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta melalui tol Jagorawi yang akan menuju ke arah puncak tampak terus mengalami peningkatan volume kendaraan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kawasan puncak masih menjadi kawasan favorit bagi masyarakat yang akan berwisata. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan dapat kita lihat bersama bahwa di kawasan ini sedang diberlakukan sistem ganjil genap. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pastikan selalu menyesuaikan dengan ketentuan dan tanggal yang berlaku. Dan bagi masyarakat yang akan berlibur dan berwisata ke kawasan puncak, kami menghimbau terus memantau platform media sosial yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang berlaku. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Kota Bogor ataupun Ciawi yang akan menuju ke arah puncak juga tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume kendaraan. Kami menghimbau kepada
seluruh pengendara untuk terus mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan untuk situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Kota Bogor juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan terus melakukan pengaturan lalu lintas demi ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan perlu kembali kami himbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 158 kasus laka lantas yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 203 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 71% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Camar dan juga Arlista, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Keributan ini terjadi saat pemain dari kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan. Situasi ini memanas setelah salah satu pemain dari Tanggamus Farmer Angon Saka FC melayangkan tamparan ke pemain TS Saiburai. Puncak drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. TS Saiburai berhasil merobek gawang Angon Saka melalui skema rebound dan kemelut di depan gawang. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain TS Saiburai dianggap berada dalam posisi offside. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari para pemain dan ofisial TS Saiburai. Situasi semakin tak terkendali ketika sejumlah penonton turun ke lapangan dan berusaha mendekati wasit serta perangkat pertandingan. Menyikapi kericuan ini, PSSI Lampung membuka ruang protes serta menyiapkan sanksi usai final Liga 4 ricuh. PSSI memberikan ruang untuk tim yang protes di dalam pertandingan sehingga sesuai statuta PSSI akan ada di talaah pertandingan tadi apakah wasit memang benar melakukan keputusannya ataupun tidak. Ya nanti kan di TC kita sudah peraturan-peraturan di Liga 4 sudah ada. Sehingga nanti ada apapun yang hal-hal yang di luar dari peraturan tentunya akan kita akan adanya sanksi. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas agar kompetisi sepak bola dapat berjalan aman dan sportif. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Tolong teman-teman para penonton untuk tidak